kebahagiaan sampai ke surga ya. Amin. Ada Ibu Wahyuni juga hadir bersama, alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa sehat, berkah selalu. Ada Pak Heru juga tadi hadir ya, alhamdulillah di Rumah Sakit Al Islam. Siapa lagi ya? Saya ingin menyebut satu. Alhamdulillah, Ustaz. Atur Ya, nuhun. alhamdulillah Pak Heru senantiasa sehat berkah selalu. Amin. Ya, alhamdulillah. Ada Bu Tina juga dan lain sebagainya, tanpa saya harus sebut satu persatu yang hadir bersama di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebut persatu karena di layar saya cuma hanya ada hanya ada 6 ya yang hadir, yang terlihat, yang membuka webcam. Baik, puji syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan iman kita sore hari ini bersama sahabat surga untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga ini. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terspesial, teristimewa, terindah, terbaik dari amal soleh yang kita terus bangun bersama-sama, terutama di bulan yang sangat spesial, yaitu bulan Sya'ban. Dan mohon maaf Ibu Bapak sekalian, karena tadi saya baru nyampe rumah setengah 2 siang ya Bu Tuti. Baru pulang dari Tanah Suci membawa rombongan jamaah umroh, dan luar biasa memang perjalanan umroh kali ini. Di samping kondisi Tanah Suci yang sangat luar biasa tumplek ya, jamaah dari berbagai negara, bahkan mungkin salah satu umroh terberat dalam pelaksanaan yang pernah saya rasakan adalah umroh kali ini, di mana beberapa jamaah banyak jatuh pingsan ya ketika tawaf karena kekurangan oksigen saking padatnya, dan pelaksanaan tawaf dan sa'inya yang biasanya dilaksanakan mungkin 2 jam, 3 jam selesai, ini harus dilaksanakan 7 jam ya. Masya Allah. Taib. Dan Ibu Bapak yang mudah-mudahan hadir di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini yang belum kembali diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan Allah segera panggil kembali, diundang kembali ke rumahnya untuk merasakan nikmat lezat ibadah bersama keluarga tercinta di Baitullah, insyaallah. Amin. Taib, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, pertemuan kita di sore hari ini kita loncat dulu Bu Tuti ya, tidak membahas tentang fikih Asmaul Husna yang sudah 4 tahun kita bahas dan belum selesai ya. Karena memang beberapa nama juga belum sempat dibahas. Tapi hari ini kita akan menyinggung dulu kajian tentang bulan yang saat ini sedang kita nikmati keistimewaannya, keindahannya, keagungannya, yaitu bulan Sya'ban. Hari ini kita sudah memasuki hari-hari pertama di bulan Sya'ban, Ibu dan Bapak sekalian. Dan kita akan bedah sore hari ini. Karena khawatir perlakuan kita ke bulan Sya'ban tidak seperti baginda Nabi Rasulullah SAW memperlakukan Sya'ban. Ya. Khawatir perlakuan kita ke bulan Sya'ban itu tidak sama seperti bagaimana Nabi memperlakukan bulan Sya'ban. Baik, oleh karena itu bahasan kita hari ini adalah bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaknai dan mengisi hari-hari di bulan Sya'ban, insya Allah. Sebagaimana kita pahami, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang diberikan nama Sya'ban itu karena memiliki 3 makna. Ya, 3 makna. Dan sudah kita bahas Bu Tuti ya di pekan sebelumnya bahwa penamaan dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah itu bukan dari rahim Islam, tetapi dari bangsa Arab terdahulu sebelum Islam. Dari mulai Muharram, Safar sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini nama-nama bulan yang dinamai oleh Al-Arab Qoblal Islam, oleh Arab sebelum Islam.
bukan oleh umat Islam. Nah, bulan ke-8 ini disebut Sya'ban karena memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah innal Arab kanu yatashabba'una ay yatafarraquna fi hadha syahri an bahsi masadiril miyah. Ini yang pertama Bu Tuti ya. Kenapa bulan ke-8 ini disebut dengan Sya'ban? Karena kebiasaan bangsa Arab itu yatashabba'un. Yatashabba'un itu yatafarraqun, bercerai-berai. Kalitu kadia Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk apa? Untuk al-bahsi masadiril miyah, untuk mencari sumber-sumber air. Nah, ketika masuk bulan Sya'ban, orang-orang Arab itu Bapak Ibu sekalian itu keluar, berpencar ya. Yatafarraqun untuk mencari sumber-sumber mata air. Setelah di bulan Rajab, mereka itu tidak banyak keluar rumah. Karena orang Arab ini memaknai Rajab dengan syahrul rohah wa syahrul sakinah. Bulan santai, bulan tidak banyak keluar rumah, dan bulan penuh ketenangan Bapak Ibu. Tidak disibukkan urusan-urusan yang lain. Saking mereka memuliakan bulan Rajab. Maka sebulan duduk-duduk di rumah, mager, betuti ya, rebahan, kaum rebahan. Nah, masuk Sya'ban, mereka mulai keluar rumah untuk mencari sumber-sumber mata air Bapak Ibu sekalian. Maka disebut dengan Sya'ban. Sya'ban itu yatasabba'un, bercerai-berai. Ya kalitu kadia, seperti kita ya. Kan di kita betuti muncul aliran PKK, perempuan kesana kemari. Perempuan itu makin kesana makin kemari. Iya, Kalian ya. Muncul grup beringkat dia, beringkat itu. Baik, nah ini makna pertama ya, Sya'ban, bulan orang bercerai-berai, keluar rumah semuanya untuk bahsi masadiril miyah, untuk mencari sumber-sumber mata air. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kenapa bulan ke-8 ini disebut dengan Sya'ban? Yang kedua adalah Bapak Ibu, yatafarraquthu bainahuma, ya, untuk menceraikan 2 bulan yang agung, untuk memisahkan 2 bulan yang agung. Bulan apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu Syahrul Rajab wa Syahrul Sya'ban. Rajab dan Sya'ban. Ini pemisah Bapak Ibu. Kan tadi yang makna pertama mereka bercerai-berai ya. Kalau itu dia mencari mata air. Yang kedua, makna Sya'ban itu adalah bulan untuk memisahkan, mencerai-beraikan 2 bulan yang agung. Sebelumnya ada bulan Rajab, setelahnya ada bulan Ramadan. Dua-duanya bulan agung. Nah, dipisahkan, dicerai-beraikan oleh 1 bulan. Ya. Kan Rajab bulan ke-7, Ramadan bulan ke-9, ya kan? Dua-duanya bulan yang agung. Nah, dipisahkan, dicerai-beraikan oleh bulan ke-8 namanya bulan Sya'ban. Bulan memisah, bulan mencerai-beraikan 2 bulan yang agung, Rajab dan Ramadan. Bukan Sya'ban. Rajab dan Ramadan. Ya. Rajab bulan ke-7, Ramadan bulan ke-9. Dua-duanya ini bulan yang agung. Dipisahkan, dicerai-beraikan oleh bulan ke-8. Maka bulan ke-8 disebut dengan Sya'ban, bulan pemisah, bulan pencerai-berai. Ya. Makanya kalau ada orang yang senang mencerai-berai, Bapak Ibu namanya si Sya'ban. Si Sya'ban ya. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Makna yang kedua, tafarraquthu bainahuma wa huma syahrul Rajab wa syahrul Sya'ban. Bulan ke-8 ini disebut dengan Sya'ban karena dia memisahkan, mencerai-beraikan 2 bulan yang agung, yaitu bulan Rajab yang sebelumnya dan bulan Ramadan setelahnya. Sekarang paham Bapak Ibu ya maknanya? Sya'ban itu bercerai-berai, memisahkan diri, paburancai. Apa paburancai? Oh, ada mening paburancai. Baik.
Nah, ini makna yang kedua ya. Terkait dengan bulan ke-8 kenapa disebut Sya'ban? Tafarraqathu bainahuma, yaitu Syahrul Rajab wa Syahrul Ramadan. Mencerai-beraikan, memisahkan dua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yang ketiga, kenapa bulan ke-8 ini disebut dengan Sya'ban, Bapak Ibu sekalian? Sya'ban itu artinya adalah tajammu', ya. Mematangkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, mematangkan itu apa, Pak? Mengumpulkan, ya. Atau bisa juga mematangkan. Tajammu'ul khair fihi tahdiran di syahri Ramadan. Nah, ini pemahaman kita. Kenapa disebut Sya'ban? Sya'ban itu artinya tajammu'ul khair. Jadi menghimpun segala kebaikan. Menghimpun segala kebaikan. Tahdziran li syahri Ramadan. Untuk mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan. Jadi kalau bahasa kita, Bu Tuti, segala kebaikan yang diperlukan untuk masuk Ramadan betul-betul kita kumpulkan di bulan ini. Ya, betul-betul kita kumpulkan di bulan ini. Itu pemahaman ulama-ulama kita terkait dengan bulan Sya'ban. Maka Ibu dan Bapak sekalian, Sya'ban ini adalah satu bulan yang seluruh kebutuhan kita untuk Ramadan terhimpun semuanya di bulan ini. Nah, itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penamaan bulan Sya'ban, bulan ke-8 Hijriah ini. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, setidaknya kita menemukan 3 keistimewaan bulan Sya'ban. Ada 3 hal yang spesial di bulan Sya'ban ini yang kita tidak temukan di bulan-bulan yang lain. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut di antara keistimewaan bulan Sya'ban ini adalah turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Ini kata Nabi. Yaitu bulan diangkatnya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan di hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Yaitu bulan turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin. Kalau bahasa kita mungkin bulan tutup buku ya. Bulan tutup buku Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dimaksud dengan diangkatnya amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan oleh para ulama kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang disebut dengan diangkatnya amal itu adalah Bapak Ibu sekalian, a'malus sannah kamilah. Yaitu amal kita selama 1 tahun itu oleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sederhananya mungkin tutup buku Bapak Ibu sekalian. Jadi mengakhiri bahasa kita. Ending Bapak Ibu ya. Jadi selama yang kita laksanakan 1 tahun itu diangkat kepada Allahnya itu di bulan Sya'ban. Kira-kira saya tanya kepada Ibu Bapak sekalian, apa keistimewaan diangkatnya amal kepada Allah? Karena ini salah satu keistimewaan bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kepada Allah. Itu dijelaskan oleh Ibnu Rajab, Ibu Bapak sekalian. Setiap orang, Bapak Ibu ya, setiap orang ketika menutup sesuatu itu harus dalam keadaan terbaik. Nah, Sya'ban itu kan bulan menutup amal.
Dan setiap kita dimotivasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup apapun dengan cara terbaik. Contoh ibu dan bapak sekalian, contoh ya, kita kalau menutup usia itu usahakan tutup dengan terbaik yang disebut dengan husnul khotimah. Kan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis Bu Tuti ya, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya. Ya kan? Maka apapun yang kita tutup itu harus dalam keadaan terbaik Bapak Ibu sekalian. Nutup usia pastikan dengan terbaik yaitu husnul khotimah. Ya kan? Nutup apapun. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di mana? Di ujungnya itu. Makanya kenapa Rasulullah SAW memotivasi kita untuk bisa menutup usia ini dengan terbaik yang disebut dengan husnul khatimah. Boleh jadi Bapak Ibu ya, di bulan kemarin, di bulan sebelumnya kita masih banyak tidak maksimal amalnya ya. Bahkan ada banyak dosa kita lakukan. Nah, di bulan Sya'ban itu Bapak Ibu harus yang terbaik. Kenapa? Karena ini bulan ditutupnya amal. Dan Nabi memerintahkan kepada kita menutup apapun dengan cara yang terbaik. Misalnya Bapak Ibu sekalian, salah satu doa yang diajarkan oleh Abu Bakar Siddiq ya, Allahumma ij'al khairu umri awakhiruhu wa khairu amali khawatimuhu wa khairu ayyami yawmal liqa'ik. Ya Allah, jadikanlah keterbaikan usiaku di penghujungnya, keterbaikan amalku di akhirnya, dan keterbaikan hari-hariku ketika aku bertemu Engkau kelak di akhirat. Ini kan doa motivasi kita, Dr. Guntur ya, untuk menemukan, untuk mengakhiri apapun dengan cara terbaik. So, coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana mana yang terbaik itu, awal Ramadan, tengah Ramadan, atau akhir Ramadan, Bapak Ibu? Akhir Ramadan. Akhir Ramadan, Pak. Karena kita harus menutup apapun dengan cara terbaik. Pertanyaannya, semangat ibadah kita biasanya lebih hebat di awal Ramadan, di tengah Ramadan, di akhir Ramadan. Di awal biasanya. Awal. Ramadan. Iya kan? Ini kenapa mungkin Bu Yuniarti ditutup baik ya. Sampai-sampai di akhir Ramadan itu kan Nabi itu melaksanakan i'tikaf, meningkat, kata Aisyah radhiyallahu anha, meningkatkan semangat ibadah di akhir Ramadan yang Nabi tidak lakukan di 20 hari sebelumnya, kata Aisyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa? Karena Nabi memahami keterbaikan sepanjang Ramadan itu ada di akhirnya. Betul ya? Nah gitu. Nah Bapak Ibu, Sya'ban itu adalah akhir amal tahunan kita. Kalau di bulan-bulan lain, Ibu Yunarti mohon ditutup baik. Kalau di bulan-bulan yang lain mungkin kita banyak bolongnya ibadahnya, banyak ininya, baik itunya. Tolong di Sya'ban ini harus yang terbaik. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Karena amal itu ditentukan di mana? Di ujungnya. Tidak ada arti kebaikan di awal kalau kita menutupnya dengan keburukan. Dan tidak ada arti keburukan di awal kalau kita mengakhirinya dengan kebaikan. Setuju Bapak Ibu ya? Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang ya. Tidak ada arti kebaikan di awal kalau kita menutupnya dengan keburukan. Ya. Dan tidak ada makna kebaikan di awal, di keburukan di awal kalau kita mengakhirinya dengan kebaikan. Kenapa? Karena ujung itu menentukan segalanya. Contoh Bapak Ibu sekalian, contoh ya. Contoh. Ini hadis Bukhari. Nabi menceritakan tentang seseorang yang sepanjang usianya berbuat kebaikan. Sampai-sampai, kata Rasulullah, jarak antara dia dan surga itu diro, satu hasta. Saking usianya dipenuhi dengan kebaikan.
Tapi di ujungnya, di ujung usianya, fayamalu bi amali ahlin nar. Dia berbuat perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke neraka. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Sepanjang usia penuh dengan kebaikan, sampai jarak dia dan surga itu satu hasta. Tetapi di ujung itu dia terpeleset. Kemudian berbuat ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke neraka. Sebaliknya kata Nabi, ada orang yang seumur hidup berbuat kemaksiatan. Saking seluruh hari-harinya dipenuhi dengan dosa, jarak antara dia dan neraka itu dirok satu hasta. Tapi di jarak itu, di ujung itu Bapak Ibu, fayamalu bi amali ahli jannah. Dia berbuat perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke surga. Ini menunjukkan apa? Kekuatan ujung, Bapak, menentukan segalanya. Setuju ya? Maka siapapun yang saat ini sudah merasa istiqomah dalam ketaatan, jangan berlengah-lengah. Kenapa? Karena khawatir kita menemukan akhir yang penuh keburukan. Sebaliknya, siapa yang selama ini penuh dengan kemaksiatan, jangan berputus asa. Ya. Jangan putus asa, karena kita punya ujung yang kalau kita ubah jadi kebaikan, fayadkhuluha, maka kita akan menjadi ahli surga. Nah ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan keistimewaan bulan Sya'ban, yaitu bulan menutup amal. Siapapun oleh Nabi dimotivasi menutup apapun dengan cara terbaik, terindah, dan terspesial. Usia kita tutup dengan cara terbaik. Amal kita tutup dengan cara terindah. Ya. Dan Ramadan tahun ini pun Bapak Ibu, kita harus bisa menutupnya dengan cara terbaik. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Nah ini Bapak Ibu yang pertama, makanya kita lihat Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi menjalani hari-hari di bulan Sya'ban. Kita lihat Bapak Ibu. Kita mendapatkan informasi dari Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid ini Ibu dan Bapak sekalian seorang sahabat senior, putra dari Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah ini pernah diangkat oleh Nabi menjadi anak angkat dan pernah tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah turun ayat pelarangan tabanni, mengangkat anak, maka Zaid bin Muhammad itu kembali menjadi Zaid bin Harisah. Ya. Kan Zaid bin Harisah ini diangkat anak oleh Rasulullah dan diubah namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Namun setelah turun ayat pelarangan tabanni, mengangkat anak, maka Zaid bin Muhammad itu kembali namanya menjadi Zaid bin Harisah. Ya. Dan Zaid bin Harisah ini Bapak Ibu punya putra namanya Usamah. Usamah ini seorang sahabat muda yang ketika usia masih belasan tahun itu disuruh jadi operator lah. Jangan lewat sini. Yang ketika usia belasan tahun sudah ditunjuk untuk memimpin sebuah pasukan kaum muslimin ya untuk berperang itu, Masya Allah. Jadi Usamah ini Bapak Ibu seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu kedekatannya terlihat Bapak Ibu ya bahwa Nabi kan waktu berkonflik besar dengan Aisyah yang akan berujung perceraian, ya, karena ketika itu muncul di Madinah konflik besar, fitnah yang sangat luar biasa terhadap rumah tangga Nabi bersama Aisyah yang akan berujung perceraian. Nah, Nabi itu Bapak Ibu sebelum ingin saking besarnya fitnah ini akan merencanakan cerai dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sebelum mengambil keputusan itu, Nabi minta pendapat kepada dua sahabat kan. Pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Usamah bin Zaid. Karena Ali bin Abi Thalib ini satu
dia adalah anak pamannya, pernah tinggal bersama Nabi, dan beliau pun adalah mantunya Rasulullah. Jadi dekat Bapak Ibu ya. Sementara Usama bin Zaid ini adalah putra dari anak angkatnya Rasulullah, yaitu Zaid bin Harisah. Jadi dua-duanya dekat. Makanya kalau kita ingin curhat sesuatu, maka curhatlah kepada yang terdekat Bapak Ibu. Jangan sembarangan curhat. Kita curhat kepada orang punya masalah yang sama. Terciptalah penderitaan berjamaah. Ya. Jadi Nabi itu curhat ketika akan menceraikan Aisyah radhiyallahu anha, itu curhatnya kepada dua orang. Pertama kepada Usama bin Zaid, dan kedua kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa kepada Usama? Karena Usama ini adalah anak dari anak angkat Nabi, yaitu Usama bin Harisah. Yang dulu pernah diangkat oleh Nabi, tapi kemudian Allah melarangnya, ya. Sangat dekat sekali. Dan yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat dekat Nabi, kemudian juga anak dari paman Nabi, dan mantu dari Rasulullah SAW yang menikah dengan Fatimah. Kan begitu. Nabi minta saran untuk menceraikan Aisyah, Bapak. Dan sebagaimana pernah kita sampaikan, dua sahabat ini sarannya berbeda. Kalau kata Usama bin Zaid, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Aisyah itu ahluka. Dia adalah istrimu. Walam aro illa khairan. Dan aku tidak pernah melihatnya kecuali dia adalah perempuan terbaik yang pernah aku kenal. Artinya Usama melarang Nabi untuk menceraikan Aisyah. Ketika ada gonjang-ganjing yang sangat besar di Madinah, ya, terhadap rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, Aisyah itu istrimu. Dan aku tidak pernah melihat kecuali dia adalah perempuan terbaik yang aku kenal. Artinya jangan ya Rasulullah. Tapi Ali bin Abi Thalib beda Bapak sekalian. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, ya, lam yudikillahu alaihi inna nisa sawwahu kathir. Ya Rasulullah, aku tidak tega melihat penderitaan hatimu dan perempuan selain Aisyah itu banyak. Maksudnya apa? Ali bin Abi Thalib menyarankan Rasulullah itu untuk bercerai dengan Aisyah. Sekalian ya. Jadi, nah tetapi ini disalahpahami kan oleh orang-orang Syiah. Dikiranya Ali bin Abi Thalib itu membenci Aisyah, tidak. Ali bin Abi Thalib itu menyarankan Nabi untuk menceraikan Aisyah karena Ali bin Abi Thalib tidak kuat dengan penderitaan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang 1 bulan lamanya di Madinah digonjang-ganjing oleh orang-orang munafik tentang rumah tangganya bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, agar kau punya ketetapan hati, coba tanya pembantunya Aisyah. Saran aku sih kan gitu kata Ali itu ya. Ya Rasulullah, saran aku sih cerai aja lah, perempuan tuh banyak gitu ya. Tapi kalau ingin lebih tenang, memantapkan hati, coba tanya pembantunya gitu. Pembantu Aisyah itu Barirah ya. Dan dari pembantu inilah Rasul bisa memantapkan hati ya untuk tidak menceraikan Aisyah. Karena kata pembantunya Aisyah bahwa Aisyah itu adalah gadis belia yang sangat lugu, seorang perempuan yang sering tidur di atas adonannya. Maksudnya ini perempuan lugu gitu ya. Dan perempuan terbaik yang aku kenal. Maka Bapak Ibu hati-hati kita dengan pembantu ya. Karena dia bisa menceritakan segalanya tentang kita itu. Bisa menjatuhkan kita, juga bisa mengangkat kita ya. Maka ketika bermuamalah dengan pembantu, hati-hati. Jangan sampai seorang istri menjadikan pembantu itu curhat tentang suaminya. Kan gitu ya. Nah ini Usama bin Zaid, Bapak Ibu, orang yang sangat dekat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kata Usama bin Zaid tentang Rasulullah di bulan Sya'ban? Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. An Usama bin Zaid qala qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, lam aroka tasumu syahran min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Lihat Bapak Ibu, bagaimana cara Nabi menjalani hari-hari di bulan Sya'ban.
itu dilukiskan dengan indah oleh Usama bin Zaid. Kata Usama, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ini kata Usama bin Zaid. Ternyata Bapak Ibu sekalian, informasi dari Usama bin Zaid ini kepada kita menginformasikan kepada kita bahwa perlakuan Nabi, Bapak Ibu sekalian, kepada Sya'ban itu berbeda. Salah satu perbedaannya adalah disampaikan oleh Usama, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa ya sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Nabi itu Bapak Ibu banyak puasanya di bulan Sya'ban itu. Yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ini kata Usama bin Zaid. Dan saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Nabi sendiri yang menjelaskan, karena aku ingin ketika amalku diangkat kepada Allah, aku sedang melaksanakan ibadah, yaitu berpuasa. Itu Nabi sendiri yang menjelaskan, Bapak Ibu. Kita dibalik, Bapak Ibu sekalian. Bulan Sya'ban itu bukan bulan memperbanyak puasa, tapi memperbanyak munggahan kita itu. Ya kan? Munggahan dengan besti, munggahan dengan ini, munggahan itu kadir. Kenapa belum puasa? Mumpung belum Ramadan. Itu alasan kita. Ya, saking mau menjelang Ramadan, Bapak Ibu, itu menghabiskan kepanasaran. Kuliner kaditu kadir. Kuliner seblak ceker, kuliner bakso ini, bakso itu. Kenapa Ibu sering kuliner di bulan Sya'ban? Mumpung can Ramadan. Padahal Nabi, sebagaimana informasi dari Usama bin Zaid, itu perlakuan kepada Sya'ban berbeda. Salah satu perbedaannya apa? Memperbanyak saum yang tidak Nabi lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Walaupun nanti ada hadis pembanding bahwa Nabi tidak pernah saum sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kecuali bulan Ramadan. Coba Bapak Ibu sekalian, ini sama nggak dengan perlakuan kita kepada bulan Sya'ban? Beda. Kita mah saat ini sedang mencatat di agenda itu adalah jadwal-jadwal munggah. Ya kan? Bukan jadwal saum Bapak Ibu. Ya. Mumpung belum Ramadan, mari kita hilangkan kepanasaran untuk kuliner kaditu kadir. Ya kan? Ini apa? Dan dijelaskan oleh Nabi. Kenapa Nabi itu banyak saum di bulan Sya'ban? Nabi sendiri yang menjelaskan. Karena aku ingin ketika amalku diangkat kepada Allah, aku sedang ada dalam kondisi ibadah, yaitu melaksanakan saum. Ini perlakuan Nabi Bapak Ibu sekalian terhadap bulan Sya'ban. Dan itu pun dijelaskan oleh Aisyah. Ini kata Aisyah Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita ingin melihat bagaimana keseharian Nabi, maka informasi yang paling akurat itu dari istri yang sangat dekat dengan beliau, yaitu Aisyah. Aisyah ini ibu dan bapak sekalian, seorang perempuan yang kata Sufyan Ats-Tsauri, andaikan pemahaman agama Aisyah ditimbang dengan seluruh pemahaman agama seluruh perempuan seisi bumi, maka pemahaman Aisyah lebih berat. Perempuan seisi bumi Bapak Ibu, tetap pemahaman Aisyah lebih berat, apalagi dengan ibu-ibu satu persatu di sini ya. Itu aja. Makanya kata Abu Musa al-Asy'ari, aku tidak memiliki sebuah persoalan ya yang aku tanyakan kepada kami tidak pernah punya masalah. Kemudian kami tanyakan kepada Aisyah, kecuali Aisyah memberikan jawaban yang tepat. Saking hebatnya pemahaman agama Aisyah itu. Bahkan seluruh para sejarawan sepakat, andaikan pemahaman agama Aisyah itu dibandingkan dengan pemahaman agama istri-istri Nabi yang lain,
yang lain itu seperti agen-agennya Aisyah. Inilah seorang perempuan yang pernah menjadi ahli fatwa untuk 3 kekhalifahan. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Jadi ketika berbicara Aisyah, Bapak Ibu mohon izin. Bukan sekedar berbicara masalah cantiknya, bukan sekedar berbicara masalah kecemburuannya, tetapi seorang perempuan yang memiliki pemahaman yang hebat terhadap agama ini. Bahkan syariat yang kita saat ini sedang kita laksanakan, sepertiganya datang dari Aisyah itu. Ini perempuan sangat luar biasa. Karena kan selama ini kalau kita berbicara masalah Aisyah, misalnya bicaranya apa? Istri muda, kan paling muda kan Aisyah itu ya. Karena kata Aisyah kan, aku menikah bersama Nabi bintu Sittin ketika usiaku 6 tahun. Dan aku serumah bersama Nabi bintu Tis'in ketika usiaku 9 tahun. Ya kan? Kita bicara Aisyah bisa bicara kecemburuannya. Karena memang ada 6 hadis sahih tentang kecemburuan Aisyah terhadap istri-istri Nabi yang lain. Tetapi Bapak Ibu jauh melampaui ini semua. Ketika berbicara masalah Aisyah, kita berbicara tentang seorang perempuan yang pemahaman agamanya lebih berat kalau ditimbang dengan pemahaman semua perempuan seisi bumi ini. Itulah Allah Bapak Ibu ya, tidak salah memilihkan pasangan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau punya misi besar yang harus menjadi orang kedua setelah Nabi, ya, untuk mengantarkan syariat ini, yang mungkin bahasan-bahasanya lebih spesifik, ya, terhadap perempuan, masalah-masalah perempuan dan lain sebagainya. Yang mungkin Nabi tidak bisa, ini kan apa, tidak lewat Rasulullah SAW. Maksudnya tentang bicara darah wanita dan sebagainya, Bapak Ibu ya, itu Aisyah. Nah, apa kata Aisyah, Bapak Ibu sekalian? Sebentar saya sampaikan dulu ya. Aisyah ini perawi terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkan hampir 5.000 sekian hadis. Dan Aisyah itu meriwayatkan 2.000 sekian hadis. Jadi nanti kalau kita baca hadis, Bapak Ibu sekalian, itu banyak sekali an Abu Hurairah, an Aisyah, kan begitu ya. Banyak itu, karena ribuan. Jadi dibandingkan soal kuantitas, memang Aisyah kalah dengan Abu Hurairah. Setengahnya ya. Abu Hurairah 5.000 hadis sekian, Aisyah itu 2.000 hadis sekian. Tapi, Bapak Ibu, ada yang istimewanya. Ketelitian Aisyah terkait hadis jauh melampaui daripada Abu Hurairah. Makanya kalau nanti kita mendapatkan banyak informasi dari para sahabat, Bapak Ibu, ternyata berbeda dengan hadis-hadis yang dikeluarkan dari Aisyah dalam kajian ilmu hadis, maka Aisyah harus lebih diprioritaskan. Contoh tentang sholat malam Nabi, Bapak Ibu sekalian. Ya, tentang sholat malam Nabi. Kata Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kan ini ada beberapa riwayat kan tentang sholat malam Nabi itu. Apa kata Aisyah? Aku tidak pernah melihat Nabi itu melewati 11 rakaat dalam satu malam. Bahkan Aisyah sebutkan porsinya ya, 4-4-3. Kan begitu, sholat malam Nabi. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Dan jangan tanya bagaimana kualitas rakaatnya. Ini kata Aisyah. Makanya orang-orang yang sedang memahami hadis, Bapak Ibu sekalian, pasti akan menjadikan hadis ini lebih prioritas daripada hadis-hadis yang lain. Udah, nanti kita bahas yang lain waktu saja ya. Kita fokus ke sini. Apa kata Aisyah tentang hari-hari Nabi di sepanjang bulan Sya'ban? Fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin ila Ramadan. Pertama ini, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku pun tidak pernah melihat Nabi berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha.
Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Nabi paling banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Sya'ban. Baik, Ibu dan Bapak yang sudah menyiapkan puluhan jadwal soal munggahan, mari kita evaluasi. Karena saya yakin Bapak Ibunya sudah mulai mencatat ya, munggahan di kantor, munggahan dengan bestie, munggahan dengan alumni ini, munggahan dengan TKB, munggahan dengan TKA. Kita mah setiap angkatan TAI munggahan gitu ya. Munggahan dengan mantan. Sekalian. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Munggahan ini ada nggak dasar hadisnya? Nggak ada Ustadz. Setelah tahu hadis ini nggak akan munggahan. Tidak ada. Aduh, sebetulnya bukan nggak dilarang juga ya Bun ya, Ustaz Ting. Eh, kalau kita meyakini munggahan itu bagian persiapan Ramadan, itu bermasalah. Khawatir jatuhnya bid'ah, ya kan? Karena Nabi sama sekali tidak pernah memberikan contoh tentang munggahan. Barang siapa yang tidak munggahan, ya, maka Ramadannya tidak afdol. Nah, itu hadis siapa itu? Lihat Itu Instagram. hadisnya. Iya. Bapak Ibu muncul ada hadis Khudori Muslim ya gitu ya, ada Khudori. Khudori ini salah satu ustadz kita di di Mekah ya. Beliau dinobatkan oleh kita menjadi gubernur Mekah ya. Kalau Ibu Bapak pernah umroh bersama Khalifah, pasti akan mengenal Ustadz Khudori ya. Beliau adalah gubernur Mekah karena beliau sudah hampir 35 tahun di Mekah. Cuma kita yang angkat beliau jadi gubernur. Orang Arab tuh apalin Bapak Ibu. Ya Khudori Muslim itu. Pak Guntur, dokter kenal Ustadz Khudori ya kemarin? Ya, Ustaz. Tahu ya, Bu. Ya, guru hotel, itu ya. Iya. Sekarang muncul Pak Dokter, hadis Khudori Muslim gitu. Nah ini Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh Bapak Ibu silahkan munggahan, tapi jangan diyakini. Ini bagian dari persiapan kita masuk Ramadan. Itu hanya tradisi saja. Jangan sampai berkeyakinan bahwa ini bagian ritual yang harus kita lakukan sebelum masuk Ramadan. Kalau ingin benar-benar mencontoh Nabi, sebelum Ramadan itu bukan memperbanyak munggahan, tetapi memperbanyak saum. Nah, gitu. Ya. Nah, ini Ibu Susanti sudah mulai coret-coret gitu ya, Bu. Coret Ustadz sudah banyak. Aduh, Masya Allah, Bu. Memang pada akhirnya, punten Bapak Ibu, ini anjuran dari Kordowi. Setiap Ramadan menyapa kita, kelas kita harus sudah jauh berbeda. Salam Bapak Ibu, setiap Ramadan menyapa kita, kelas kita harus sudah jauh berbeda. Setiap Ramadan menyapa, kelas kita harus terus naik Bapak Ibu ya. Jangan sama terus level Ramadan kita itu. Kelasnya harus sudah naik. Ramadan sekarang mungkin kelas kita kelas SD. Ramadan nanti harus kelas SMP, kelas SMA, kuliah. Artinya pemahaman kita terhadap Ramadan harus terus naik. Ini jangan sampai Ramadan menyapa kita tuh naik-naik kelas gitu. Terus gitu ya. Maksudnya adalah apa yang disebut dengan naik kelas itu? Maksudnya adalah bahwa setiap Ramadan menyapa kita sudah banyak perbaikan-perbaikan pemahaman kita soal Ramadan. Kan selama ini Dr. Guntur misalnya, pemahaman Ramadan kita lebih banyak ke tradisi ya gitu ya. Ada tradisi ini yang sebetulnya tidak ada dalam syariat. Bahkan gara-gara kita memegang teguh ya erat tradisi, kadang kita menyampingkan syar'i Bapak Ibu. Contoh di akhir Ramadan. Apa kata Aisyah? Nabi tidak keluar masjid. Melipat gandakan semangat ibadahnya di ujung Ramadan. Itu syar'i. Tradisi kita apa yang terjadi? Ketika Nabi melaksanakan i'tikaf,
Bapak Ibu melaksanakan haji akbar. Ya tawaf di pasar baru, jumroh di mana. Ya, kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Jangan sampai Amin. Bapak Ibu ya. Jangan sampai Ramadan terus menyapa, tapi kita tidak naik kelas. Setiap Ramadan menyapa kita, kelas kita harus jauh berbeda. Dalam artian, pemahaman syar'i kita terhadap Ramadan harus terus meningkat. Ya, jangan sampai Ramadan menyapa kita, tapi kita tidak naik kelas, terus saja begitu. Ya. Makanya Ibu dan Bapak, saya sampaikan materi hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi tangga kita untuk bisa naik kelas Bapak Ibu ya, ketika masuk Ramadan tahun ini. Dan diantaranya adalah ini disampaikan oleh orang-orang terdekat Nabi, Aisyah, istri Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Usama bin Zaid pun adalah seorang laki-laki yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kedua orang ini menceritakan tentang bagaimana Nabi di sepanjang bulan Sya'ban. Ternyata Nabi adalah orang yang paling hebat ibadahnya di bulan Sya'ban. Ya. Di antaranya adalah melaksanakan saum itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ibu Susanti, mohon maaf ya Bu ya, saya bukan melarang untuk enggak. Tapi pemahaman kita sudah mulai. Jadi, aduh Ustadz, saya mesti nama Ramadan sekarang tidak abdol, nah can munggahan. Nah, nanti jangan sampai begitu ya pemahamannya itu. Tambah ilmunya Ustadz. Ya, alhamdulillah Bunda ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan di sahabat surga ini kita untuk terus saling terus memperdalam keilmuan kita insya Allah. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu ya tentang keutamaan bulan Sya'ban. Itu bulan menutup amal, dan setiap muslim dianjurkan oleh Nabi untuk menutup apapun dengan cara terbaik. Dan keterbaikan Nabi di Sya'ban ini adalah apa? Memperbanyak puncak ibadah. Ibadah yang kata Rasulullah itu, kata Allah Subhanahu wa taala adalah hadiah bagiku. Kan saum itu kata Allah kan fa innahu li, kan? Kado seorang hamba untuk aku gitu. Wa anna ajibihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya, kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan bulan Sya'ban ini jangan sampai ketinggalan saum Senin Kamisnya. Jangan sampai kelewatan saum Ayyamul Bidnya. Jangan sampai ketinggalan yang biasa sholat saum Daudnya. Apalagi ibu-ibu yang mohon maaf belum bayar hutang Ramadan kemarin ya. Ya kan? Biasanya ibu-ibu suka berhutang sepanjang Ramadan ya. Minimal 5 hari, 6 hari. Jangan sampai Sya'ban itu terlewat tapi kita belum bayar hutang gitu ya. Dan lain seterusnya. Baik. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk materi. Aduh, sudah jam 5 ya. Bu Tuti, mohon izin ya. Yang kedua, keistimewaan bulan Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Keistimewaan bulan Sya'ban ini yang kedua adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kalimatnya, yakfulun nas, bulan yang dilupakan, bulan yang disia-siakan, bulan yang dicuekkan, bulan yang dianggap tidak berarti. Ini kata Nabi Bapak Ibu sekalian. Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan, dicuekkan, tidak berartikan ya, oleh kaum muslimin. Kenapa? Kata Nabi, karena bulan ini posisinya ada di antara 2 bulan yang agung, Rajab dan Ramadan. Makanya Pak Dr. Guntur, kalau ada orang yang hebat kiri dan kanan, kemudian di tengah-tengah ada kita, itu biasanya kita tidak dianggap. Ya kan? Makanya itulah falsafah saya, tidak mau dipoto bersama orang-orang hebat. Saya tidak mau dianggap tidak berarti. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini bulan dicuekin kata Rasulullah itu. Bulan yang tidak dianggap berarti. Bulan yang disia-siakan dan dilupakan. Kenapa? Karena posisinya ada di antara 2 bulan yang agung. Rajab, bulan yang diagungkan di Al-Baqarah di At-Taubah 36. Dan Ramadan, bulan yang sangat diagungkan di hadis Muslim, di hadis riwayat Imam Muslim.
Ini 2 bulan yang agung, tengah-tengahnya ada Sya'ban. Ini kira-kira dianggap nggak oleh sekalian? Dicuekin itu. Ya. Makanya waktu umroh kemarin Pak Dokter Guntur banyak nggak foto saya dan Pak Dokter? Nggak banyak kan? Saya tidak mau dicuekin. Yang motoin ya. Orang fokus dari 3 bulan ini, orang fokus ke bulan mana Bapak Ibu? 1 Rajab karena ada Isra. Ramadan. Ramadan. Rajab pun dimuliakan. Orang ini fokus loh Bu, karena ada sebuah peristiwa besar di bulan ini, yaitu Isra Mi'raj. kan? Makanya kemarin saya kan baru pulang tadi, Bapak Ibu baru pulang, nyampe Indonesia itu jam 6 pagi, nyampe Bandung tadi jam 1:30 dari Tanah Suci. Minggu ini Bapak Ibu orang tuh tumplek semuanya di Tanah Haram itu. Ya, salah satunya itu ada momentum peristiwa Islamnya, walaupun di sana tidak ada perayaannya, tapi itu pemahaman orang bikin orang tuh datang ke Tanah Suci. Orang fokus dengan Rajab karena ada peristiwa agungnya yang disebut dengan Isra Mi'raj. Kemudian orang fokus dengan Ramadan, ya dengan segala keberkahannya itu. Tengah-tengahnya ada bulan yang celing satu, Sya'ban, pasti dilupakan itu. Dan itu kata Rasulullah SAW. Nah, tolong jawab Bapak Ibu sekalian, apa keistimewaannya bulan yang dilupakan? Apa keistimewaannya Bapak Ibu? Ayo. Ini bulan dilupakan, apa keistimewaannya? Dari apa keistimewaan dilupakan coba? Kalau Bapak Ibu dilupakan, itu merasa istimewa atau merasa sakit Ustaz? Sakit. Nah ini Retina nih kayak bahasanya betul-betul perasaan banget gitu ya. Kayak khatam, sakit gitu. Pakai shin lagi ya. Shin. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita menemukan informasi dari, kita lihat, nah ini dari Imam Ibnu Jauzi. Ketika kita melakukan ibadah di bulan-bulan yang dilupakan, itu mu'adzamatul qadar, Pak. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Nah itu. Ini keistimewaan Sya'ban. Siapapun yang melakukan ibadah di bulan ini, mu'adzamatul qadar, kata Imam Jauzi. Pahalanya besar. Kenapa? Karena kita sedang melaksanakan ibadah di bulan yang dilupakan orang. Itu pahalanya besar. Coba saya tanya Bapak Ibu sekalian. Nabi kan mengatakan sebaik-baik sholat setelah 5 waktu itu sholat malam. Kenapa? Sholat malam menjadi sholat terbaik setelah 5 waktu. Orang-orang lagi pada tidur. Lagi nikmat tidur, Ustaz. Nah itu. Ini bulan yang dilalaikan dan dilupakan. Ini waktu yang dilalaikan dan dilupakan orang. Maka dia naik derajatnya menjadi sholat terbaik setelah 5 waktu. Kenapa? Karena orang sedang lalai, sedang lupa, sedang tidak fokus dengan waktu-waktu sepertiga malam. Maka dari hadis ini, bulan terbaik untuk terus menambah amal adalah bulan dilupakan orang. Ini kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat lagi hadis kedua misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Saya tanya Bapak Ibu. Kita melaksanakan ibadah di waktu-waktu orang sedang lalai, sedang lupa, ringan atau berat? Contoh. Berat. Mana yang paling berat? Saum 30 hari Ramadan atau 6 hari qadha? 6 hari kodok. 6 hari kodok. Kenapa coba? Kenapa 30 hari kita tidak merasa berat, sementara 6 hari merasa berat? Kenapa? Gak ada teman Ustaz Nah ngerjain. itu Bapak Ibu sekalian. Itu Mbak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita 30 hari sepanjang Ramadan tidak merasa berat, tapi 6 hari qadha merasa berat sampai ada yang belum lunas Pak Dokter Guntur. Kenapa? Udah ada Ustaz, udah semua. Ini malah surga semua insya Allah. Tapi di dunia antah berantas sana ada yang belum bayar.
Ini menunjukkan bahwa ibadah di waktu-waktu orang sedang lalai, orang sedang lupa itu berat. Sendirian itu berat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa 30 hari Ramadan kita tidak merasa berat? Kita bersama-sama. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin meringankan sebuah ketaatan, maka bersamalah orang-orang yang sedang melakukan hal yang sama. Soalnya Bapak Ibu, kalau ingin meringankan sebuah ketaatan, maka lakukanlah dengan orang-orang yang sama di ketaatan itu. Contoh, kalau kita ingin menghafal Quran, maka kita harus bersama orang-orang yang sedang proses menghafal Quran. Bapak Ibu kalau ingin sering saum misalnya, ayo punya besi-besi yang sama. Dan ini mah tuh cita-cita saum Daud. Besi tukang kuliner hunkul gerasa Bapak Ibu sekalian. Berat itu, ya. Cita-cita saum Daud. Tapi bestinya itulah para pemburu kuliner semuanya. Ini berat. Nah, tapi lihat hadis Rasulullah SAW. Pahala yang besar itu bergantung kepada ujian yang berat. Kenapa sholat malam itu pahalanya besar? Karena kita melaksanakannya di waktu orang sedang lalai. Dan ibadah di waktu orang sedang lalai itu berasa berat. Ya kan? Maka kondisi sholat malam itu menjadi pahala ibadah terbaik dan pahalanya besar. Kenapa? Karena besarnya pahala sangat bergantung kepada beratnya sebuah ujian. Maka Bapak Ibu di bulan Sya'ban ini mungkin kita berat melaksanakan ibadah. Kenapa? Orang sedang lalai, tapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat indah bagaimana cara mengisi hari-hari sepanjang bulan Sya'ban ini. Kata Nabi, ini bulan dilupakan orang. Tapi kata Ibnu Jauzi rahimahullah, siapapun yang ibadah di bulan yang dilupakan orang, mu'addomatul qadar, pahalanya sangat besar sekali. Ya, pahala sangat besar sekali. Kenapa sangat besar, Bapak Ibu? Karena melaksanakannya berat. Karena orang sedang tidak fokus. Betul ya? Gitu. Maka ketika yang lain Bapak Ibu munggahan, kita saum. Itu pahalanya besar. Terusnya lagi. Baik. Nah ini ya Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan keistimewaan bulan Sya'ban yang kedua. Ini bulan yang orang tidak membicarakannya, ya kan? Tidak banyak kajian tentang bulan Sya'ban. Orang membahasnya Rajab, Ramadan, kan begitu. Tidak banyak kajian tentang bulan Sya'ban. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita jangan seperti orang lain lalai di bulan ini. Kenapa? Karena bulan ini menyediakan pahala-pahala yang mu'adzam, pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang agung untuk setiap amal soleh yang kita lakukan. Dan kalau kita lihat bagaimana cara Nabi memperlakukan bulan ini, ternyata ini bulan yang sangat spesial untuk memperbanyak amal soleh. Setuju ya? Insyaallah. Baik, dan terakhir Bapak Ibu sekalian karena waktu sudah hampir jam 5 lebih. Keistimewaan bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu sekalian, adalah, nah ini Bapak Ibu ya kata Imam Bahi, yaitu bulan yang menentukan keberhasilan Ramadan kita. Rajab itu memulai segala persiapannya, dan Sya'ban mematangkan semua persiapannya untuk masuk hari H, yaitu hari bulan Ramadan. Maka kita tidak boleh Bapak Ibu masuk ke bulan Ramadan kalau seluruh kebutuhan dan persiapan-persiapannya belum matang di bulan Sya'ban ini. Kita lihat Ibu dan Bapak, saya sedikit memberikan sebuah wawasan tentang Sya'ban ya, yang terjadi di tahun kedua Hijrah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang ketiga ya udah ya. Sya'ban itu adalah bulan untuk menentukan keberhasilan Ramadan kita. Rajab memulai seluruh persiapannya dan Sya'ban mematangkan semua persiapannya. Tidak boleh tidak ada yang belum matang. Kenapa? Karena kehebatan Ramadan kita sangat ditentukan kematangan persiapan kita. Maka siapa yang tidak matang persiapannya tidak akan pernah indah perjalanannya. Saya ulang Bapak Ibu.
Siapa yang tidak matang persiapannya, tidak akan pernah indah perjalanannya. Seindah apapun Ramadan, kita tidak akan bisa menangkap semua keindahan itu kalau seluruh yang kita butuhkan untuk persiapan-persiapannya tidak kita matangkan di bulan ini. Saya sedikit, Bu Tuti, menyampaikan wawasan tentang Sya'ban, terutama tahun kedua Hijrah. Bapak Ibu sekalian, ketika tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban itu turun 4 syariat. 4 syariat turun itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah fardus sholah, diwajibkan melaksanakan sholat. Ya, fardus sholah. Yang kedua adalah, Bapak Ibu sekalian, tentang fardus siam. Melaksanakan diwajibkan saum. Kemudian yang ketiga farduz zakah, diwajibkan zakat dengan segala nisab-nisabnya itu. Dan yang keempat adalah fardul jihad, yaitu berperang. Ini empat-empatnya turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Wajib sholat, wajib saum, wajib zakat, dan wajib jihad. Ini semuanya turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Jadi Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah rangkuman. Kewajiban saum Ramadan itu turun tidak sendirian. Dia punya 3 saudara kembar. Karena sama-sama dia lahir di bulan yang sama, di tahun yang sama, yaitu bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ya, satu adalah bukan tentang sholat, tentang kiblat, ya, tentang perpindahan kiblat, mohon maaf. Perpindahan kiblat, wajib puasa Ramadan, wajib zakat dengan nisabnya, dan wajib dan dibolehkan berjihad, ya, berperang. Karena sebelum itu Nabi tidak boleh berperang oleh Allah sebelum tahun kedua Hijrah bulan Sya'ban itu. 4 syariat ini turun bersamaan di bulan Sya'ban, di rahim yang sama, di bulan yang sama, di tahun yang sama. Jadi kewajiban saum Ramadan ini dia tidak turun sendirian, tapi punya 3 saudara kembar. Saudara kembar yang pertama adalah perpindahan kiblat. Ini kalau perpindahan kiblat terkait dengan apa Bapak Ibu? Dengan sholat ya. Sholat. Saudara yang kembar yang kedua apa Bapak Ibu? Farduz zakat. Dan saudara kembar yang ketiga apa? Farduz jihad. Jihad. Ya kan? Jihad. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ingin Ramadan kita berhasil, maka hadirkan 3 saudara kembarnya. Pertama adalah sholat. Keberhasilan Ramadan kita, salah satunya sangat diukur oleh sholat kita sepanjang Ramadan. Jadi jangan sampai kita saum Ramadan, tapi subuh jam 8. Kan biasanya kita sahur, tidur, kan begitu. Nanti subuhnya jam 8 dijamak dengan duha itu. Maka gagal Ramadan kita kalau kita tidak ada perbaikan soal sholat. Karena soal itu ada saudara kembar pertama loh Bapak Ibu. Yang turun bersamaan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Tentang perpindahan kiblat. Karena ada yang bertanya, Ustadz, apa hukum saum Ramadan tapi tidak sholat? Karena orang ngaco gitu. Ya kan? Seakan-akan antara saum dan sholat itu tidak ada kaitan. Mereka turun bersamaan loh. Maka ciri keberhasilan Ramadan kita, perbaiki sholat kita. Tarawih Bapak Ibu, istiqomahkan di masjid. Setelah panjang 30 hari. Dan hati-hati. Karena di tengah sampai ke akhir, banyak orang yang tidak tarawih di masjid. Gara-gara apa? Gara-gara sudah makan di luar itu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Makanya apa? Kata siapa? Kata Dr. Akram Ridho. Jihad terhebat ibu-ibu sepanjang Ramadan adalah menyiapkan menu-menu yang berbeda setiap hari yang membuat keluarga tidak bosan. Itu jihad terbesar. Makanya kalau keluarga sudah mulai bosan Bu makan di rumah, ini ibu-ibu bermasalah itu. Makanya jihad kita Bu dari mulai tanggal 1 sampai 30 bikin menu-menu makanan yang spesial agar keluarga betah di rumah. Iya mangan kacang dihaneutkeun terus sampai ka hidung. Ya.
Karena kalau sudah bosan, ujung-ujungnya makan di mana? Makan di luar kan? Kalau makan di luar, maghribnya berantakan, isanya berantakan, tarawihnya berantakan itu. Gara-gara kita yang tidak menciptakan menu spesial soal menu, makanan, ibadah keluarga yang berantakan. Nah ini jihad ibu, mulai bikin sepanjang Sa'ban ini. Misalnya Ramadan pertama karedok, Ramadan kedua cuangki, bikin biar keluarga tuh betah di rumah ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Jadi keberhasilan Ramadan kita terkait dengan saudara kemarin pertama, sholat perbaiki itu di sepanjang Ramadan. Yang kedua adalah keberhasilan Ramadan kita terkait dengan saudara kembar yang kedua, yaitu fardu zakat. Artinya di Ramadan, Bapak Ibu, tidak boleh ada hari di bulan Ramadan, Pak, yang kita tidak yang tidak berbagi dengan orang lain. Ayo Bapak Ibu sekalian, tidak boleh sepanjang Ramadan ada satu hari yang harta kita tidak bermanfaat bagi yang lain. Minimal kita kasih makan kepada yang saum itu. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang memberikan makanan kepada yang saum, dia akan mendapatkan pahala saum. Dan Nabi sepanjang Ramadan itu kedermawannya seperti angin yang berhembus, Pak. Gagal Ramadan kita kalau kita terus saum, terus taraweh, tapi harta kita tidak jadi sumber kebermanfaatan bagi yang lain. Kenapa? Karena saudara kembar saum itu adalah fardu zakat. Diwajibkan kita berbagi. Maknanya berbagi Bapak Ibu ya, begitu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Hari pertama Bapak Ibu, ketika masak tidak hanya untuk keluarga, sisakan misalnya kita antarkan ke masjid dan sebagainya untuk bisa menjadi sumber kemanfaatan bagi yang. Dan terakhir, karena waktu saya habis, saudara kembar Ramadan ada yang terakhir adalah fardu jihad. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Gagal Ramadan kita kalau tidak ada semangat jihad di sepanjang Ramadan. Semangat jihad bersama Al-Quran, semangat jihad bersama thalabul ilmi, semangat jihad bersama qiyamul lail, semangat jihad bersama itikaf. Gagal. Kenapa? Karena saudara kembar terakhir Ramadan itulah fardu jihad. Jihad dalam makna bersungguh-sungguh untuk melipat gandakan seluruh ketaatan kepada Allah. Gagal Ramadan kita kalau kita isi sepanjang Ramadan dengan tidur. Dan alasan tidur sepanjang Ramadan itu ibadah. Tidak ada semangat jihad sama sekali ya. Di kantor, di rumah, semangat jihad harus ditumbuhkan sepanjang bulan Ramadan. Karena 3-4 syariat ini turun bersamaan sepanjang Ramadan. Perpindahan kiblat, puasa Ramadan, zakat dengan hitung-hitungannya. Dan jihad. Maka keberhasilan Ramadan kita kalau 3 saudara kembarnya ini betul-betul dibersamakan di sepanjang Ramadan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Bu Tuti, punten agak panjang waktunya. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakumullah khair Pak Ustadz atas kajian ilmunya, luar biasa. Memberikan bekal pada kita semua untuk memaksimalkan persiapan atau mematangkan persiapan ya Ustadz ya menghadapi Ramadan kita kali ini. Insya Allah, mangga untuk Bapak Ibu, bila ada yang mau bertanya atau diskusi dipersilahkan. Sebelumnya ada yang bertanya di kolom chat, Ustadz. Mangga silakan Bu Tuti. Dari Ibu Yuni Wahyuni. Assalamualaikum baik. Ustadz. Wanita kan sunahnya sholat tarawih di rumah Ustadz. Berkaitan nanti tadi yang dibahas sama Ustadz, mungkin sholat tarawih dimaksimalkan di masjid. Itu bagaimana Ustadz? Baik. Ini terjadi al-ikhtilaf al-ulama bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin ya. Satu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat keumuman hadis, maka sebaik-baik tempat sholat itu bagi perempuan adalah rumah. Bahkan bukan hanya rumah, fi hujriha, di kamarnya itu. Ini adalah hadis umum. Betul ya? Hadis umum. Sama seperti misalnya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam saya lupa ya, tapi dari Umar bin Khattab, tidak boleh kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini pun hadis umum. Tapi perlakuan terhadap Ramadan itu berbeda. Contoh, Nabi mengatakan
sebaik-baik tempat sholat itu rumah, kecuali masjid bagi laki-laki kan. Mohon maaf, sebaik-baik tempat sholat itulah rumah, kecuali maktubah, kecuali sholat wajib. Kan begitu. Berarti kalau lihat hadis umum ini, bagi laki-laki pun sholat malamnya di rumah. Ya kan? Tapi ini kaidah-kaidah umum. Tapi perlakuan terhadap Ramadan itu berbeda. Contoh, Abu Hanifah sepanjang Ramadan khatam berapa kali? Sittuna khatmah, 60 kali. Sama dengan Imam Syafi'i. Padahal kata Nabi, jangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Iya kan? Tapi masuk Ramadan berbeda perlakuannya Bapak Ibu sekalian. Justru para ulama kita betapa hebat bersama Al-Qur'annya sepanjang Ramadan. Sampai ada yang khatam sepanjang Ramadan 60 kali. Ini mirip-mirip dengan semua sahabat surga, ya. Kan sahabat surga itu setiap tahun kalau nggak salah 58 kali khatam kan begitu ya. Bu Rosi ya. Bu Rosi mencatat 57 kali khatam begitu. Ini berbeda Bapak Ibu sekalian. Laki-laki saja itu sholat sunnahnya lebih baik di rumah loh, bukan di masjid. Karena kata Nabi, sebaik-baik tempat sholat itu rumah, kecuali wajib kan. Saya tanya, tarawih ini wajib atau sunnah? Bapak Ibu, wajib atau sunnah? Sunnah. Ini semua ulama sepakat Bapak Ibu, walaupun ada yang mengatakan wajib ya, tetapi itu gharib banget. Ini sunnah, berarti laki-laki pun harus di rumah. Ya, ini kan? Sama seperti perempuan. Sebaik-baik tempat sholat perempuan itu adalah fi baitiha fi hujriha, di kamarnya atau di rumahnya kan. Tapi perlakuan Bapak Ibu, Ramadan itu tidak. Itu mematahkan kaidah-kaidah umum. Makanya saya lebih sepakat dengan fatwa-fatwa dari ulama-ulama dari Al-Azhar untuk mensyiarkan Islam sepanjang Ramadan. Bagi perempuan yang tidak terjadi fitnah di masjid, silakan sholat di masjid itu. Kecuali kalau terjadi fitnah, misalnya Bu Tuti, masjidnya penuh, tercampur laki-laki dan perempuan, tidak ada hijab, begitu ya. Kecuali itu. Tetapi kalau tidak ada fitnah, kemudian sangat kondusif dan terjaga dari segala ketidakbaikan soal ikhtilat dengan laki-laki, silakan laksanakan di masjid. Ini Ramadan ini bulan yang mematahkan kaidah-kaidah umum itu. Kalau kaidah umumnya, kita nggak boleh loh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi ternyata Imam Abu Qatadah, Ibrahim An-Nakhi, 1 hari sepanjang Ramadan, itu 1 kali hatam loh, bayangin itu. Berarti ini melanggar Nabi kan? Ya kan? Tidak, untuk Ramadan ini mematahkan kaidah-kaidah umum. Laki-laki itu sholat sunnahnya di rumah, bukan di masjid. Nabi itu kalau rawatib, tidak di masjid, tapi di rumah. Baik qobliyah maupun ba'diyah, ya kan? Apalagi sholat malam itu di rumah. Tetapi untuk Ramadan ini berbeda. Ayo syiarkan Islam ini sepanjang Ramadan, baik laki-laki maupun perempuan, maka fatwa-fatwa ulama-ulama dari Al-Azhar sepakat sepanjang tidak terjadi fitnah bagi perempuan untuk melaksanakan tarawih di masjid, silakan laksanakan di masjid. Saya setuju itu Bapak Ibu sekalian, ya. Karena ini untuk mensyiarkan bulan penuh keberkahan. Ini bulan kita merayakan, ya. Kita euforia dan perayaan ketaatan sepanjang 30 hari ini. Dan itu saya setuju Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika ibu-ibu ingin melaksanakan sholat malam di rumah, maka itu pun silahkan berdasarkan kaidah umum tadi kan. Sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan adalah rumahnya ya. Seperti itu Bu Tuti ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz. Begitu mungkin Bu Yuni ya atas pertanyaan yang disampaikan. Pak Ustadz, di kolom chat juga masih ada yang ditanyakan oleh Dr. Dele. Pak Ustadz, apa arti Sya'ban yang berpencar dengan aktivitas kita? Arti Sya'ban tadi sudah disampaikan di awal ya. Kenapa bulan ke-8 ini disebut dengan Sya'ban? Ini ada 3 pemahaman, 2 pemahaman lah sebetulnya ya. Pertama, yatasabba'un. Yatasabba'un ini kan artinya berpencar. Tasabba' itu kedituka dia, sehingga ibu-ibu terpuguh karuan. PKK perempuan ke sana ke sini. Baik. Itu yatasabba'un tuh begitu. Kenapa?
Karena bulan ketujuhnya Rajab, yaitu Syahrul Rohah, bulan banyak di rumah, bulan tidak banyak keluar, bulan kita banyak mager. Ini bulan kaum rebahan ya, dalam tradisi Arab jahiliyah itu. Maka mereka sebulan di rumah, kayak orang Hindu di Bali nyepi, masuk Sya'ban, mulai bermecar berai Bapak Ibu sekalian untuk mencari sumber-sumber mata air ya. Nah ini bahasanya. Juga ini bulan mencerai beraikan 2 bulan yang agung, Rajab dan Sya'ban. Maka dalam tradisi Arab, setelah orang-orang jahiliyah itu tidak banyak keluar rumah sepanjang bulan Rajab, karena mereka mengagungkan bulan Rajab, yang mereka sebut dengan Syahrul Roha, Syahrul Sakinah, Syahrul Asum ini yang sudah kita jelaskan di minggu yang lalu, maka masuk Sya'ban mereka mulai keluar rumah. Dan keluar rumah mereka adalah mencari sumber-sumber mata air, sumber-sumber kehidupan ya, Bu Tuti, berbisnis, berdagang, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ini mungkin pemahaman yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan kenapa Al-Arab qoblal Islam itu menamakan bulan ke-8 dengan Sya'ban. Bulan waktunya untuk keluar rumah, untuk mencari mata air, sumber kehidupan, setelah sama-sama betul-betul mengagungkan bulan Rajab dengan tidak banyak keluar rumah, dengan tidak banyak konflik, pertengkaran, dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita pahami dari penjelasan salafus soleh kita terkait dengan Rajab dan Sya'ban. Mungkin itu Bu Tuti ya. Kalau hubungannya dengan kita, Pak Ustadz? Kalau hubungannya dengan kita, ya artinya Sya'ban ini sebagaimana disampaikan makna yang ketiga tadi Bu Dele. Di samping kita saat ini harus menjadikan Sya'ban sebagai bulan untuk yatasabbaun dengan profesi masing-masing karena sebenarnya bagian dari ibadah, tapi juga jangan lupa Sya'ban syahrut tazamul khair tahdiran di syahri Ramadan, bulan mematangkan semua kebutuhan kita untuk masuk Ramadan. Dia di samping tasabbauna itu untuk mencari kehidupan, juga tasabbauna itu untuk mengumpulkan semua persiapan-persiapan yang kita butuhkan untuk masuk bulan Ramadan. Contoh misalnya Bu Dr. Dela ya, terkait dengan keuangan. Contoh, sampai-sampai Dr. Akram Ridho itu membuat masalah manajemen keuangan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini contoh ya, ini contoh. Di bulan Sya'ban ini, seluruh keperluan keuangan kita sepanjang Ramadan, itu sudah matang itu. Kalaupun misalnya kita nanti ada mudik, ada apa, terus matangkan di sini, di bulan Sya'ban. Jangan sampai nanti mau mudik, belum ada uang, ya, belum ada tiket, bla 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 gitu. Tahu apa keliling tetangga pinjemin gitu. Gitu Dr. Dela ya. Makanya coba Bapak Ibu, semua kebutuhan di sini. Dan kata Kordowi, Bapak Ibu sekalian, salah satu lusul si Ramadan, pencuri pahala Ramadan adalah kasratut tasawuf bila haja bi syahr Ramadan. Terlalu banyak kesibukan-kesibukan yang sama sekali tidak ada kaitan dengan ibadah. Belanja ke sana kemari. Kata Kordowi, kalau mau belanja, ayo di bulan Sya'ban ini. Kan begitu. Untuk apa? Agar Ramadan fokus Bapak Ibu sekalian. Ustadz kan nanti kan diskon besar-besar di Ramadan. Nah, itu memang ujiannya. Ya kan? Makanya saya sampaikan Bu Dr. Dele, ya, kalau mau belanja masalah baju, ya di bulan Sya'ban. Atau nanti di bulan Syawal. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belanja di Pasar Baru, tanggal 2 Syawal, tanggal 3 Syawal, itu kosong, nggak banyak orang. Tapi tarutup. Begitu aja. Nah itu tasabbaun tuh begitu Dr. Dele ya. Ayo semua persiapan bulan ini. Jangan sampai mengganggu Ramadan. Tidak boleh kita masuk Ramadan kecuali seluruh kebutuhan-kebutuhan yang dimatangkan di bulan ini. Termasuk keuangan Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk keuangan itu. Misalnya kalau kita bikin menu makanan, berarti per hari kian-kian. Di bulan ini. Jangan sampai mengganggu konsentrasi ibadah kita ketika masuk bulan Ramadan itu. Di samping Dr. Dela ya, yang kajian kita sebelumnya, perbanyak saum, perbanyak qiyamul lail, perbanyak bersama Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Nabi itu menjadikan Sya'ban syahrul qura. Kenapa?
Karena ketika idza dakhalu Sya'ban ikabbu 'alal masahif. Sahabat-sahabat Nabi itu menjadikan Sya'ban menjadi syahrul qura, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Kenapa? Kanal muslimuna ya idza dakhala Sya'ban ikabbu 'alal masahif. Ketika masuk Ramadan, mereka bersandar kepada mushaf. Maksudnya bersandar itu sudah mulai bersama Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena matangkan kedekatan kita dengan Al-Qur'an di bulan Sya'ban agar terjadi kemesraan kita bersama Al-Qur'an di bulan Ramadan, seperti itu. Itu mungkin pemahaman dari para ulama kita terkait dengan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Dokter. Jazakumullah. Afwan, Dokter. Mangga bagi Bapak Ibu jamaah sahabat surga, bila ada yang mau ditanyakan pada Pak Ustadz, dipersilakan. Satu pertanyaan lagi mungkin Pak Ustadz ya? Boleh, silakan. Biasanya ada tradisi-tradisi Sya'ban, Bapak Ibu, yang sama sekali memang tidak terdeteksi dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah pertama munggahan, yang kedua ziarah kubur ya. Ziarah kubur Bapak Ibu sekalian. Ziarah kubur ini dalilnya umum. Kata Nabi, fazuruha. Silakan kalian berziarah kubur untuk ingat dengan kematian. Kapan waktunya Bapak Ibu sekalian? Nabi tidak menentukan waktunya kapan. Nah, kita nih biasanya sebelum Ramadan banyak yang berziarah kubur. Kalau pemahamannya bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah yang harus kita jaga sebagaimana perintah Nabi, itu menjadi pahala dan menjadi amal soleh. Tapi jangan dikaitkan dengan persiapan Ramadan. Sangat tidak ada, Bapak Ibu sekalian, penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebelum masuk Ramadan kita harus berziarah kubur. Ya. Saya tidak melarang Bapak Ibu ziarah kubur, silakan fazuruha, silakan berziarah, karena itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa ingat dengan kematian. Namun tidak ada kaitan dengan persiapan masuk bulan Ramadan. Nah, inilah diantara tradisi-tradisi yang ada di kita ya untuk memasuki bulan Ramadan yang sama sekali sebetulnya tidak ada dasar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, kalau persiapan nisfu Sa'ban itu Ustadz ada tuntunannya nggak? Ini satu bahasan, Bu Tuti, jangan dibahas sekarang ya. Nanti kita akan kajian di bulan Sya'ban tentang keutamaan nisfu Sya'ban berdasarkan hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Ini satu pertemuan, jangan diangkat sekarang. Karena ini hal yang sangat sensitif yang harus digali lebih dalam ya terkait dengan bagaimana cara syariat ini memahami tentang nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mangga Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya. Kalau tidak ada cukup saja mungkin Bu Tuti ya. Mohon. Iya, kan saya baru datang tadi jam 1:30 ya dari Tanah Suci, Masya Allah. Baru 2 jam di rumah ini. Mohon Pak Ustadz,